wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Hanya kepadanya kita meminta pertolongan baik dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dan semoga salawat tersebut tersambung kepada keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman kelak. Allahumma amin. Alhamdulillah, dengan nikmat dan rahmat Allah Azza wa Jalla, kita bisa bertemu kembali dalam kajian online bersama Ustadz kita, Ustadz Firanda Andirja Hafizahullah Ta'ala. Kajian ini terselenggara berkat kerjasama tim WFA, Ustadz Firanda Andirja, dan Ittiba Mengaji yang dibentuk oleh para alumni ITB lintas angkatan dan lintas jurusan. Dan di dalamnya juga masih ada mahasiswa yang aktif belajar di Institut Teknologi Bandung. Ini adalah kelanjutan pertemuan kita dalam pembahasan Tauhid yang mengacu kepada kitab yang berjudul Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita dengan pembahasan sikap yang berlebihan kepada orang-orang soleh. Ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan manusia kafir dan meninggalkan agama. Sebelumnya kami akan bacakan tata tertib kajian, yaitu yang pertama menghadirkan niat untuk menambah ilmu dan mengikis kefakiran ilmu kita. Dan yang kedua, para peserta di Zoom meeting diharapkan untuk menggunakan nama yang sebenarnya. Ketiga, mematikan fitur video dan memute audio selama kajian. Dan keempat, untuk mencatat kajian yang disampaikan sesuai salah satu hadis yang menjelaskan keutamaan dalam mengikat ilmu, yaitu dengan mencatat. Poin nomor 5 yaitu sesi tanya jawab akan diberikan di akhir kajian, dan bagi ikhwan yang ada di Zoom meeting apabila ingin bertanya langsung kepada Ustadz dimohon untuk raise hand terlebih dahulu. Dan bagi akhwat dimohon untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat, insya Allah akan kita bacakan. Dan poin terakhir, mengharapkan ridha Allah agar ilmu yang kita dapatkan ini termasuk ilmu nafi'an, yaitu ilmu yang bermanfaat bagi kita dan kaum muslimin. Untuk mempersingkat waktu, alhamdulillah Ustadz telah bersama kita. Kami persilakan Ustadz untuk memulai kajian. Falyatafadhal maskura Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para rekan-rekan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari syarah Kitabut Tauhid. Kita masuk pada bab ke-18 tentang majaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghulu fi salihin. Bahwasanya penyebab utama kekafiran adalah berlebih-lebihan dalam mengagungkan orang-orang soleh. Ya, sebab utama seorang kaum dahulu meninggalkan agama mereka adalah karena sikap berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Ya. Tahu bahwasanya sebagaimana kita dalam berdakwah kita memiliki tahapan-tahapan, maka iblis juga ketika berdakwah menuju kepada kesyirikan juga melalui tahapan-tahapan, melalui proses ya. Sebagaimana yang kita jelaskan dalam kisah awal bagaimana sebab kaum Nabi Nuh terjerumus dalam kesyirikan. Ya. Iblis juga memiliki program, memiliki tahapan. Ya. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan inna iblis wada'a asyahu 'alal ma' thumma yab'atsu sarayahu. Sungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian dia mengirim anak buahnya untuk menggoda. Fa'adhamuhum adnahum minhu manzilatan a'dhamu fitnah. Yang paling dekat kedudukannya dengan iblis dari anak buahnya adalah yang paling besar fitnahnya. Wa yaji'u ahaduhum. Kemudian akhirnya mereka mulai laporan, Pak iblis kami sudah begini, kami sudah begini, kami sudah begini. Intinya sebagaimana para anbiya mereka berjuang dalam berdakwah, menyuruh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian juga iblis dan anak buahnya mereka juga berjuang untuk menjerumuskan manusia dalam kesyirikan. Di antara sarana yang sering digunakan iblis untuk menjerumuskan orang dalam kesyirikan dan ini sering berhasil adalah sarana al-ghulu, berlebih-lebihan, ekstrim dalam pengkultusan terhadap orang-orang soleh, ya.
kita lihat secara sederhana bahwasanya kesyirikan yang terjadi di alam semesta ya rata-rata adalah kembali kepada pengkultusan terhadap orang soleh. Dan secara sederhana kita sampaikan contoh orang yang menyembah Nabi Isa. Kenapa? Karena mengkultuskan Nabi Isa yang berlebih-lebihan. Dan ini orang soleh. Demikian juga kenapa orang menyembah Uzair? Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Berkata orang Yahudi bahwasanya Uzair adalah putra Allah. Kenapa mereka menganggap Uzair putra Allah? Karena berlebihan kepada orang soleh. Sehingga akhirnya mengangkat Uzair sebagai orang soleh dan diangkat sebagai putra Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita lihat misalnya kaum Nabi Nuh sebagaimana kita jelaskan. Mereka ternyata menyembah berhala-berhala ya. Wat Suwa Yaguth Ya'uq Nasr, 5 berhala yang disembah oleh kaum Nabi Nuh rata-rata adalah orang-orang soleh yang dikultuskan akhirnya disembah. Dikultuskan akhirnya disembah ya. Demikian juga kita orang menyembah Husain zaman sekarang, orang Syiah menyembah Husain. Ya Husain, ya Husain, labbaik ya Husain. Ya Fatimah, ya Fatimah. Kenapa? Karena Husain orang soleh. Fatimah juga orang soleh. Demikian juga kalau kita lihat kepada agama lain seperti yang menyembah Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama kalau kita baca sejarah biografinya bukanlah sesuatu yang bisa, dia bukan pencipta, dia bukan menciptakan alam, dia menciptakan hewan, menciptakan burung, tidak pernah disebutkan dalam biografinya dia mencipta. Dia bukan Tuhan. Alam sudah ada sebelum dia ada. Kemudian ketika dia ada, kemudian dia orang yang bijak, yang soleh, diikuti oleh anak murid-muridnya, akhirnya sekarang disembah. Akhirnya sekarang disembah ya. Jadi pengkultusan ini adalah sumber utama menjerumuskan orang-orang dalam kesyirikan ya. Makanya kita dapati Nabi SAW sangat tegas dalam mengambil tindakan preventif. Semua tindakan-tindakan yang bisa mengarahkan kepada pengkultusan dan akhirnya merupakan sarana kepada kesyirikan maka dilarang oleh Nabi SAW. Sebagai contoh masalah kuburan, Rasulullah SAW melarang kuburan ditinggikan, Rasulullah SAW melarang kuburan untuk ditulis, diberi lampu, diberi penerangan, melarang untuk beribadah di kuburan, melarang kuburan orang sholat menghadap kuburan, melarang masjid dibangun di atas kuburan. Ini semua tidak lain adalah untuk tindakan preventif agar tidak terjadi pengkultusan terhadap penghuni kubur dan lama-lama akhirnya disembah. Ini mukaddimah yang intisari daripada bab yang akan kita bahas bahwasanya sebab utama Bani Adam kufur kepada Allah, terjerumus dalam kesyirikan, meninggalkan agama mereka adalah al-ghulu fis salihin, berlebih-lebihan terhadap orang saleh. Dalam bab ini Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah membawakan beberapa dalil, di antaranya dalam surat An-Nisa kata Allah Subhanahu wa taala, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum, wahai ahlul kitab janganlah kalian ekstrim berlebih-lebihan dalam agama kalian. Wala taqulu 'ala Allah illal haq, dan janganlah kalian mengucapkan tentang Allah kecuali kebenaran. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Isa bin Maryam itu hanyalah seorang rasul. Wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Isa itu adalah Allah ciptakan dengan kalimat yang Allah lemparkan kepada Maryam dengan kun fayakun, dan ruh dari ruh-ruh yang Allah ciptakan. Jadi di antara kaum yang pernah terjerumus dalam kesyirikan adalah ahlul kitab, karena sifat gulu ya, sifat al-gulu. Jadi al-gulu itu berlebih-lebihan, pengkultusan ya terhadap orang soleh sebab kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Ahlul kitab maksudnya ada dua, yaitu al-Yahud dan An-Nasara, Yahudi dan Nasara. Mereka disebut dengan ahlul kitab karena mereka pernah diturunkan kepada mereka Alkitab, ya.
Yahudi maksudnya diturunkan kepada mereka Taurat, dan Nasara pernah diturunkan kepada mereka Injil. Allah memanggil mereka dengan istilah ahlul kitab. Kata sebagian ulama, sebagai bentuk sindiran kepada mereka agar mereka kembali kepada ajaran yang benar. Mereka dahulu memiliki Taurat dan mereka memiliki Injil, tapi mereka rubah isi dari Taurat dan Injil tersebut. Ya ahlal kitabi la taghlu. Perhatikan, jangan ekstrim. Jangan berlebih-lebihan dalam agama kalian. Apa sikap berlebih-lebihan orang Yahudi? Ya, orang Yahudi berlebih-lebihannya adalah mengatakan Uzair adalah putra Allah. Uzair adalah putra Allah. Nasara mengatakan adalah Al-Masih Isa alaihissalam adalah putra Allah. Tentunya untuk masalah Nasara mereka ada beberapa mazhab, tapi yang terkenal mereka mengatakan ada Nabi Isa adalah putra Allah ya. Tapi sebenarnya orang Nasara ada Allah sebutkan dalam Al-Quran ada 3 model ya, 3 model Nasara ya. Nasara yang pertama yang menganggap yang menyatakan Allah adalah Isa. Adalah Isa ya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, laqad kafara alladziina qalu, sungguh telah kafir orang yang berkata innallaha huwal masih ibnu Maryam. Innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah adalah Isa. Isa adalah Allah, adalah Isa. Ini pendapat ya, di antara perkataan orang Nasara ya. Ada yang mengatakan ya Isa adalah satu dari yang 3. Trinitas maksudnya. Yaitu ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, sama Tuhan Ruhul Kudus. Allah juga sebutkan dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, laqad kafara alladziina qalu ya, innallaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah satu dari yang 3 ya. Sungguh kafir yang menyatakan Allah satu dari yang 3. Jadi ini yang mereka bilang bahwasanya satu Tuhan tapi 3 oknum. Adapun yang ketiga di kalangan Nasara adalah mengatakan Isa adalah putra Allah. Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Laqad ji'tum syai'an idda. Dalam surat Maryam mereka menyatakan, mereka berkata Allah punya anak. Mereka berkata Allah punya anak. Ya. Inilah gulu yang terdapat pada Yahudi maupun Nasara. Dan Allah isyaratkan dalam surat At-Taubah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Kata Allah, yudahiuna qaula alladziina kafaru min qabl. Perhatikan,
Kata Allah Subhanahu wa taala, orang Yahudi berkata, Uzair adalah putra Allah. Wa qalatin Nasara berkata, Al-Masih yaitu Isa bin Maryam putra Allah. Dzalika qauluhum bi afwahim, itulah perkataan mereka dari mulut-mulut mereka, yudhahiuna qalladzina min kafaru min qabl. Mereka menyerupai perkataan orang-orang musyrik sebelumnya, ya. Jadi ternyata yang mengatakan Allah punya anak ada 3 kelompok. Yahudi, Uzair mengatakan Uzair adalah putra Allah, kata Yahudi. Nasara mengatakan bahwasanya Isa adalah putra Allah. Kaum musyrikin mereka mengatakan bahwasanya al-malaikatu banatullah, malaikat-malaikat adalah putri-putri Allah. Dan menyatakan Allah punya Tuhan, punya anak itu sudah bukan perkara yang baru. Kalau kita baca sejarah Yunani kuno, bukan Yunani, ketika mereka berbicara tentang ketuhanan, tentang dewa-dewa mereka tinggal di Gunung Olympus misalnya, mereka mengatakan bahwasanya dewa-dewa punya anak, ya. Seperti mereka mengatakan misalnya Hercules adalah putra dewa Zeus dan macam-macam, ya. Dan macam-macam. Inilah bentuk dari gulu, yaitu bentuk pengkultusan terhadap makhluk sehingga diangkat derajatnya sampai pada derajat Tuhan. Di antaranya mengatakan bahwasanya Tuhan punya anak. Tentunya kalau Tuhan punya anak repot, berarti anak tersebut sama seperti Tuhan, ya. Jika Tuhan punya anak, gampangannya, jika Tuhan punya anak, maka anak tersebut seperti bapaknya. Sudah jelas itu. Berarti kalau seperti bapaknya, berarti Tuhan tidak esa lagi. Dia punya cucu, punya macam-macam. Makanya dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu Wa Taala, Qul in kana lirrahmani walad. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Di antara satu tafsiran. Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah jika Ar-Rahman punya anak, yaitu Allah, maka aku yang pertama yang akan menyembahnya. Akan menyembah anak tersebut. Ini di antara salah satu tafsir. Tentu ada tafsir yang lain. Tapi di antara tafsir ini, kenapa? Karena anak akan mengambil hukum bapak. Nah, ini keturunan bapaknya kok. Makanya Allah tutup itu semua. Allah berfirman, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan, Allah tidak dilahirkan. Jadi Allah walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak satu pun setara dengan Allah. Karena konsekuensi dari Allah punya anak berarti Allah tidak esa lagi, dan ada yang sama dengan Allah. Sebagaimana Allah berhak disembah, sang anak juga berhak untuk disembah. Ya, ini adalah larangan Allah kepada orang-orang Yahudi Nasara, di mana mereka melakukan gulu, yaitu ekstrim atau pengkultusan terhadap orang-orang soleh. Mungkin coba dia kurang besar ya di foto. Tapi kita lanjutkan ayat berikutnya.
yang dijadikan dalil oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullahu taala dalam surat Nuh ayat 23 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Kita tulis ayatnya ya. Sekarang kesyirikan pada kaum Nuh. Pada kaum Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ya, dalam surat Nuh ayat 23 ya. Ini ayat menjelaskan tentang kisah awal terjadinya kesyirikan pada kaum Nabi Nuh. Allah berfirman wa qalu ya, mereka berkata mereka di sini maksudnya adalah pembesar kaum Nuh. Mereka saling memerintahkan. Apa perkataan mereka? La tadharuna alihatakum. Jangan sekali-sekali kalian meninggalkan sembahan kalian. Jangan sekali-kali meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Siapa sembahan mereka? Wala tadharuna wad. Ini wad. Ini sembahan mereka yang pertama. Wad. Suwa. Sembahan mereka yang kedua, Ya'uq, sembahan mereka yang ketiga, Yaguth, kemudian Ya'uq yang keempat, Nasr yang kelima. Ini lima orang-orang soleh. Jadi mereka saling menasihati, ya. Dan ini diantara sifat bukan cuma kita yang bersabar dalam menyuruh kepada kebenaran, tetapi dai-dai kesesatan juga mereka bersabar. Makanya Allah berfirman dalam ayat yang lain, "Wantalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum." Maka bergeraklah pembesar-pembesar mereka dan mereka berkata, "Animshu wasbiru," berjalanlah dan bersabarlah kalian ala alihatikum. Bersabar dalam menyembah Tuhan-Tuhan kalian. Mereka saling menasihati. Demikian dalam surat Al-Furqan bahwasanya orang-orang musyrikin berkata, "In kada la yudhilluna an alihatina laula an sabarta alaiha." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang musyrikin berkata, "In kana la yudhilluna an alihatina." Hampir saja Muhammad itu menyesatkan kita dari Tuhan-Tuhan kita. Muhammad ini hampir menggelincirkan kita, menyesatkan kita dari Tuhan-Tuhan kita. Laula an sabarna alaiha, kalau bukan kita bersabar dalam menyembah Tuhan-Tuhan kita. Jadi jangan kita sangka hanya orang-orang beriman yang sabar dalam berdakwah. Mereka juga bersabar. Mereka juga berjuang, mereka juga berinfak. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sungguhnya orang kafir mereka menginfakkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga berjuang, mereka juga berdoa, mereka juga pergi hutan belantara. Mereka juga saling berwasiat untuk tegar dalam kesyirikan. Ya, ini contohnya. Kaum Nabi Nuh mengatakan, "La tadharunna alihatakum." Jangan sekali-sekali tinggalkan Tuhan kalian. Tetaplah tegarlah dalam menyembah Tuhan-Tuhan kalian. Mengesankan bahwasanya kita harus bela Tuhan-Tuhan kita, ya. Kita harus bela sembahan-sembahan kita, ya, seperti itu. Makanya ada namanya jihad fisabilillah, ada jihad fisabilil syaitan. Ya. Jihad di jalan Allah, jihad di jalan syaitan, ya. Ada kaum yang bela tauhid, ada kaum yang bela kesyirikan. Dan inilah demikian dalam kehidupan dunia ini adanya pertikaian hak dan batil sampai hari kiamat, enggak akan pernah selesai. Ada orang-orang menyuruh kepada tauhid, orang menyuruh kepada kesyirikan sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat. Di sini bagaimana pembesar-pembesar kaum Nabi Nuh, mereka saling berwasiat dan mereka menasihati kepada kaumnya untuk tidak meninggalkan sembahan-sembahan mereka ini. Siapakah 5 orang-orang soleh ini? Ini dijelaskan. Siapakah mereka? Dijelaskan oleh Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma,
haula'i asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Kata Ibnu Abbas, mereka ini 5 orang ini, Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr adalah nama-nama orang soleh di zaman Nabi Nuh, yaitu sebelum Nabi Nuh diutus. Mereka ini adalah orang-orang soleh. Falamma matu, tatkala mereka meninggal dunia, ini orang-orang soleh, rajin-rajin beribadah, rajin berzikir. Auha syaitan, ya, ila qaumihim anin sabu fi majalisihim allati kanu yajlisuna fi ansaba. Datang syaitan, dan syaitan tidak langsung menyuruh kepada kesyirikan, tapi syaitan pelan-pelan, syaitan menyuruh mereka untuk membangun patung-patung, ya, sebagai untuk mengingat mereka, untuk memotivasi mereka dengan dibangun patung tersebut, ingat tentang jasa mereka, bagaimana dakwah mereka, di antaranya termotivasi untuk melakukan ibadah. Ini pertama kali. Jadi syaitan tidak langsung menyuruh bangun patung sembah mereka. Kalau seperti itu tidak akan. Kenapa? Karena ilmu tauhid masih tersebar. Caranya pertama dengan berbuat bid'ah. Bertahap. Saya bilang tadi, kenapa? Bukan cuma kita yang berdakwah dengan bertahap. Syaitan pun berdakwah bertahap. Bukan cara para anbiya, para nabi yang berdakwah dengan tahap. Iblis pun berdakwah dengan bertahap. Pertama kali tidak langsung suruh disembah, tapi caranya disuruh bikin patung. Wasammuhum bi asma'ihim. Dan namakan patung tersebut dengan nama-nama orang soleh tadi. Dibuatlah patung Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Kemudian patung tersebut dibuat di tempat majelis mereka, biasanya majelis ilmu, majelis zikir, majelis ibadah. Pas. Dan tidak disembah sama sekali. Falam tu'bad, ketika itu belum disembah. Hatta idza halaka ulaik wa nusiyal ilmu ubidat. Sampai ketika akhirnya orang-orang yang membangun patung pertama kali tadi, yang niatnya untuk sebagai zikra, sebagai kenangan, sebagai motivasi, ya, ternyata mereka meninggal, muncullah cucu-cucu mereka yang tidak paham tentang awal tujuan pembangunan patung-patung ini. Wa nusiyal ilmu, dan ilmu dilupakan, ilmu tauhid dilupakan, fa'ubidat, akhirnya patung-patung tersebut disembah. Ya, jadi tentang proses, ya, proses syaitan dalam menggelincirkan manusia. Ya, dengan pengkultusan terhadap orang-orang soleh. Orang soleh. Oleh karenanya, hal ini disampaikan oleh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, bahwasanya awal kesyirikan terjadi di alam semesta gara-gara al-ghulu fis salihin. Berlebihan dalam orang soleh. Dan inilah kesyirikan yang pertama kali. Ini adalah sejarah kesyirikan yang pertama kali di alam semesta. Sejarah kesyirikan pertama kali dalam semesta. Di alam semesta. Jadi dalam riwayat kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, baina Adam wa Nuh asyrat qurun, antara Adam dan Nuh ada 10 generasi, tapi tidak ada kesyirikan. Terjadi pembunuhan, mungkin terjadi kemaksiatan, terjadi mungkin kezaliman, tapi belum ada kesyirikan. Kesyirikan pertama kali terjadi di zaman kaum Nabi Nuh. Sebabnya adalah pengkultusan terhadap orang-orang saleh. Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Perhatikan bagaimana syaitan ketika menjerumuskan manusia tidak langsung, tapi dengan tahapan. Dan syaitan bersabar. Itu generasi yang bangun patung-patung untuk dijadikan motivasi, dijadikan zikrayat, kenangan. Nunggu mereka meninggal ini lama, tapi syaitan tidak buru-buru, tidak gerasa-gerusu. Syaitan sabar. Syaitan apa? Sabar. Mungkin mereka 40 tahun lagi baru meninggal semuanya. Satu generasi 50 tahun lagi atau 60 tahun, apalagi zaman dahulu. Mungkin umur mereka panjang-panjang. Nabi Nuh saja berdakwah 950 tahun. Seandainya generasi tersebut umurnya sampai 200 tahun, 300 tahun, syaitan sabar. Yang penting generasi tersebut semuanya mati. Setelah generasi tersebut mati, tidak ada lagi dakwah tauhid, ilmu fanusiyal wa nusiyal, ilmu dilupakan. Akhirnya syaitan datang lagi. Mengatakan bahwasanya patung-patung ini dulu disembah dan moyang kalian, dengan menyembah patung-patung ini terjadi demikian. Ketika tidak ada ilmu yang mengingatkan, akhirnya patung-patung tersebut disembah. Ketika patung-patung tersebut disembah, baru diutus Nabi Nuh alaihissalam. Makanya Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama diutus di atas muka bumi karena terjadi kesyirikan. Sebenarnya dalam hadis syafaat al-uzma, ketika orang-orang datang kepada Nabi Adam minta untuk syafaat, Nabi Adam menolak, kemudian mereka datang kepada Nabi Nuh. Kata Nabi Adam alaihissalam, idhabu ila Nuh, pergilah kalian kepada Nabi Nuh untuk minta syafaat dari Nabi Nuh. Maka kemudian mereka datang kepada Nabi Nuh alaihissalam, mereka berkata, ya Nuh, anta awwalu rasulin ila ahli al-ardi wa sammaka abdan syakura. Sammakallahu abdan syakura. Wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama yang Allah utus kepada penghuni muka bumi. Karena di zaman Nabi Nuh lah terjadi pertama kali kesyirikan.
Wa sammakallahu 'abdan syakur, Allah menamakan engkau sebagai hamba yang pandai bersyukur, ya. Lihatlah di sini. Ini dalil bahwasanya kesyirikan yang pertama kali terjadi di alam semesta ini, yaitu di zaman Nabi Nuh alaihissalam, kembali kepada pengkultusan terhadap orang-orang soleh. Orang soleh. Maka hati-hati, jangan kita menganggap remeh tentang pengkultusan terhadap orang soleh. Manusia ini punya potensi untuk mengkultuskan orang soleh. Punya potensi. Kagum terhadap orang soleh. Apalagi orang soleh tersebut sudah meninggal, lebih lagi dikagumi. Kalau masih hidup sudah dikultuskan, apalagi setelah meninggal dunia. Setelah meninggal dunia. Oleh karenanya tadi saya sebutkan, ya, kita sebutkan, ya, contoh-contoh pengkultusan yang mengakibatkan syirik, mengantarkan kepada syirik, mengantarkan kepada penyembahan. Tadi sudah kita sebut pertama kaum Nuh. Tadi ada Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Ya, kemudian kita sebut tadi Yahudi dengan Uzair, ya. Kalau Nuh tadi Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr, dikultuskan. Yahudi. Kemudian Nasara. Nasara adalah Nabi Isa, Al-Masih, Nabi Isa. Kemudian juga Bunda Maria. Maria juga disembah. Saya lihat zaman sekarang ada yang membuat patung Bunda Maria dan disembah. Ya, makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Mal Masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Ya. Wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani ta'am. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Nabi Isa alaihissalam kecuali hanyalah seorang rasul yang telah berlalu sebelumnya rasul-rasul sebelumnya. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya adalah seorang wanita yang sangat jujur, kana ya'kulani ta'am, keduanya makan makanan. Allah menjelaskan bahwasanya Nabi Isa dan ibunya tidak pantas untuk disembah. Ya. Tapi akhirnya disembah. Kenapa? Karena pengkultusan terhadap Nabi Isa, ya, dan pengkultusan terhadap Maria disembah akhirnya. Di antara contoh penyembahan terhadap orang soleh, seperti tadi kita katakan, kaum musyrikin. Di antaranya mereka mengatakan malaikat adalah putri-putri Allah. Di antara juga kaum musyrikin, selain menyembah malaikat, mereka juga ada Uzair, ya. Kaum musyrikin juga, bukan Uzair, ada namanya kaum musyrikin, mereka selain Lata dan Uzza, Lata, ya. Contohnya adalah Lata. Lata ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari, kana yalitu sawiqal lil hujjaj. Lata ini dahulu suka membagi-bagi adonan makanan, dibagikan kepada jamaah haji. Tatkala dia meninggal, maka dibangunlah patung di kuburannya. Lata orang soleh akhirnya disembah. Kalau kita bicara umat yang lain seperti siapa? Seperti Buddha. Ya. Buddha yang menyembah Siddhartha Gautama, yang dia akhirnya pada asalnya dia bukan Tuhan. Ya. Saya nggak tahu Konghucu atau yang lain, saya wallahu alam. Tapi intinya ini semua menunjukkan, ya, bahwasanya pengkultusan terhadap orang-orang soleh itu sebab mereka disembah. Ya. Karenanya Nabi SAW melarang seluruh sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Tapi kita lanjutkan. Berikutnya, kita tambahkan di sini bisa juga, ya, orang-orang yang menyembah Nabi. Sebagian kaum muslimin yang menyembah Nabi Muhammad SAW. Yang menyembah Nabi.
Menyembah Nabi adalah artinya berdoa kepada Nabi SAW, minta kepada Nabi SAW, istighosah kepada Nabi setelah Nabi meninggal dunia. Demikian juga yang menyembah wali-wali, kita boleh tambahkan lagi, yang beristighosah kepada para wali. Ini juga adalah bentuk penyembahan terhadap mereka. Berdoa kepada para wali. Ini semua karena berkaitan dengan pengutusan terhadap orang-orang soleh. Baik, kita lanjutkan. Nabi SAW atau dalil ketiga, kata Syekh Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, la tutruni kama atratin nasara. Kata Nabi SAW, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Innama ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluh. Kata Nabi SAW, jangan berlebih-lebihan kepadaku. Jangan berlebih-lebihan, jangan ekstrim berlebihan kepadaku. Sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan kepada Isa. Ya. Sebagaimana kaum Nasara berlebihan kepada Isa. Isa alaihissalam. Innama ana abdun, aku ini hanya hamba. Aku hanyalah hamba. Faqulu Abdullah wa Rasul. Katakanlah Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Saya ingin menyampaikan poin di sini bahwasanya Rasulullah SAW adalah seorang hamba, ya. Rasulullah seorang hamba. Rasulullah seorang rasul, tapi dia seorang hamba. Dia mengangkat masalah dia seorang hamba agar orang tidak menyembahnya, Kalau tidak ada potensi menyembah Nabi, ngapain Nabi ingatkan hal ini? Nabi ingatkan hal ini karena ada potensi penyembahan terhadap Nabi. Saya mata kepala saya sendiri, orang Indonesia di Madinah mereka sujud ke arah kuburan Nabi. Saya lihat langsung ya. Entah mereka sembah Nabi atau tidak, atau sekedar penghormatan wallahu alam bisawab. Tapi saya dengan mata kepala saya sendiri. Ketika mereka di Madinah, mereka keluar, jadi misalnya ke depan ini arah kiblat, mereka keluar ke arah kiblat, mereka sujud kepada Nabi berlawanan dengan arah kiblat. Dan ini saya lihat sendiri. Sangat mungkin ya. Jadi kemudian banyak surat-surat dilemparkan di kuburan Nabi, permintaan-permintaan, permohonan banyak. Jadi potensi menyembah Nabi itu ada. Ya. Maka Nabi mengingatkan, jangan kalian berlebihan kepada aku karena aku adalah hanya seorang hamba. Apa bukti Nabi seorang hamba? Buktinya ya, buktinya Nabi seorang hamba banyak ya. Perhatikan, Nabi sakit, Nabi menikah seperti hamba yang lain. Nabi lupa, Nabi buang hajat, Nabi lapar, Nabi meninggal. Ya. Kata Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kau meninggal sebagaimana mereka akan meninggal. Yang lebih menunjukkan lagi, Nabi beribadah kepada Allah. Nabi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini semua menunjukkan bahwasanya Nabi adalah seorang manusia. Ya, Nabi sakit, menikah, lupa, Nabi punya anak, ya. Punya anak istri. Ini menunjukkan Rasulullah SAW adalah manusia dan dia bukan Tuhan. Dan di antara yang mengagumkan bahwasanya Nabi SAW adalah dia beribadah kepada Allah. Ini poin yang sangat penting. Dia sendiri beribadah kepada Allah. Bagaimana dia diibadahi? Makanya sebagian teman ada teman saya di Medan, dia masuk Islam gara-gara apa? Dia melihat gambar Nabi Isa alaihissalam pray in the garden, berdoa di kebun atau di taman ya. Dia berpikir bagaimana Tuhan beribadah. Tuhan itu diibadahi bukan beribadah. Dan Nabi Isa yang berkata, ya kok ini Abdullah atanil kitab wa ja'alna nabiyya wa ja'alna mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati wa zakati.
Dan Allah mewasiatkan aku untuk sholat dan bayar zakat. Kalau dia Tuhan, ngapain dia sholat? Dan dalam perjanjian baru disebutkan bahwa Nabi Isa sholat, Nabi Isa sujud, Nabi Isa berdoa kepada Allah. Di antara ciri-ciri bahwasanya Muhammad adalah seorang manusia adalah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sholat, bahkan sholatnya luar biasa sampai kakinya bengkak. Kalau dia Tuhan, ngapain dia beribadah? Nah, Nabi Isa pun demikian. Ya. Nabi Isa pun demikian. Maka seorang tidak boleh mengkultuskan Nabi SAW berlebih-lebihan sampai mengangkat derajat Nabi pada derajat Tuhan. Sebagaimana pernyataan salah seorang yang berlebih-lebihan, ya. Dia mengatakan, fa inna min judika ad-dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Ya Rasulullah, di antara kedermawananmu adalah dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat adalah kedermawananmu. Wa min ulumika, dan di antara ilmu adalah ilmal lauhi wal qalami, ilmu lauhil mahfuz. Ini adalah berlebihan kepada Nabi, seakan-akan Nabi tahu ilmu gaib seluruhnya. Bahwasanya dunia dan seisinya adalah dari Nabi, akhirat seisinya adalah dari Nabi. Ini pengkultusan. Tidak benar, ini semua dari Allah. Seandainya ucapan tersebut ditujukan kepada Allah, sungguh tauhid yang sangat agung. Coba kita ganti maknanya. Seandainya kita mengatakan, wa inna min judika ya Allah ad-dunya wa dharrataha, di antara kedermawananmu wahai Allah, yaitu dunia dan akhirat. Wa min ulumika ya Allah, dan di antara ilmu wahai Allah, ilmu lauhil qalam, ilmu lauhil mahfuz. Maka tepat buat Allah. Tapi kalau digantikan buat Nabi, masalah. Kalau dunia dan akhirat adalah dari Nabi, dari Allah mana kalau begitu? Kalau ilmu lauhil mahfuz dikatakan oleh Nabi, terus ya apa bedanya Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala? Mereka juga berkata, ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami illam takun fi ma'adi akhidan biyadi fadlan wa illa faqul ya zallatal qadami. Mereka berkata, wahai manusia, makhluk termulia, maksudnya Muhammad SAW. Man liman aludhu bihi siwaka, siapa tempat aku berlindung selain engkau tatkala terjadi bencana yang menyeluruh. Mungkin maksudnya hari akhirat, hari kiamat. Berlindung kepada siapa? Berlindung kepada Allah, berpegang teguh kepada Allah, bukan kepada Nabi SAW. Illam takun fi ma'adi akhidan biyadi, kalau kau tidak memegang tanganku pada hari kiamat kelak, fadlan karena baik hatimu atau karuniamu, wa illa faqul ya zalatal qadami, maka tergelincirlah atau binasalah aku, ya. Ini semua sikap berlebihan kepada Nabi SAW. Ya, seorang tidak boleh demikian. Benar kita cinta kepada Nabi SAW lebih daripada yang lain, tapi kalau kita berlebihan kita bisa menjadikan Nabi pada derajat ketuhanan, dan itu tidak diperbolehkan. Dari sini kita tahu bahwasanya sikap ekstrim berlebihan adalah sebab menjerumuskan seorang dalam kesyirikan, terutama berlebihan kepada orang soleh. Maka seorang cinta kepada orang soleh, ya, menghormati orang soleh, tapi tidak boleh mengkultuskannya sampai pada derajat ketuhanan. Meyakini orang soleh tersebut mengetahui ini, mengetahui itu, bisa ini, bisa itu. Berlebihan ini tidak diperbolehkan. Dalil yang terakhir disebut oleh Syekh Abdul Wahab adalah sabda Nabi SAW, iyyakum wal ghulu fa innam ahlaka man kana qablakum wal ghulu. Waspada kalian terhadap sifat ekstrim, sikap ekstrim, sungguhnya yang telah membinasakan umat-umat terdahulu adalah sikap ekstrim berlebihan. Di antaranya berlebihan kepada orang-orang saleh. Ini saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bisa sampaikan tentang bahwasanya sifat ekstrim sebab menjerumuskan orang dalam kesyirikan. Hendaknya kita jauhi, kita ingatkan sanak saudara kita, kerabat kita agar jangan berlebihan terhadap orang saleh. Kita mencintai orang saleh tapi jangan berlebihan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Jazakallahu Ustaz Barakallahu Fik atas kajian yang telah disampaikan. Alhamdulillah udah ada beberapa pertanyaan Ustaz yang masuk ke kita. Silakan. Kita mulai pertanyaan yang pertama dari akun Afandi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, bagaimana pendapat Ustaz terkait orang soleh yang hari kematiannya diperingati atau haul? Jamaah haul yang datang bukan hanya dari penduduk lokal di daerah asal beliau, justru dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri. Kebanyakan jamaahnya mengatakan bahwa hal ini adalah karomah dari orang soleh tersebut. Jazakallahu Ustaz. Kalau sampai hari sekarang bukan hari kelahiran lagi, hari kematian pun kita tidak ada syariatnya, tidak pernah diajarkan oleh Nabi, tidak pernah diajarkan oleh para sahabat, para salihin. Kalau ada kematian yang kematian kesedihan harusnya, kenapa harus dirayakan, ya? Kalau seandainya
kematian dirayakan, maka kematian Nabi lebih utama untuk kita rayakan. Tapi kematian Nabi adalah musibah. Bagaimana kita mau rayakan, mau kita acara hari kematian Nabi SAW? Kalau hari kematian mau dirayakan, seperti orang Syiah, haulnya Hussein, ya, tanggal 10 Muharram mereka bikin haul, maka kita bilang lebih utama haulnya Abu Bakar, haulnya Umar, haulnya Ali bin Abi Thalib yang lebih afdal daripada Hasan dan Hussein, sebagaimana diyakini juga orang Syiah. Orang Syiah meyakini Ali lebih afdal daripada Hasan dan Hussein. Tapi mereka tidak, kalau mereka konsekuensi harusnya haul kematian Ali. Kalau mau merayakan hari kematian orang-orang saleh, maka lebih utama kita merayakan hari kematian imam yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Tapi ini tidak dirayakan. Tidak dirayakan. Kalau kita merayakan hari haul, maka kematian para sahabat yang meninggal dalam medan pertempuran di perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq lebih utama untuk kita rayakan. Namun ini tidak merayakan. Kalau bilang jasa mereka jauh lebih besar daripada orang sekarang. Jasa mereka lebih besar, mereka para sahabat Nabi, mereka dijamin masuk surga. Kita pun tidak merayakan hari haul mereka. Maksudnya saya bilang ya, perayaan ini tidak disyariatkan, adalah bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Sakulah Ustaz Barakallahu Fik. Pertanyaan mungkin sebelum membacakan pertanyaan kedua, sudah ada yang raise hand Ustaz. Akuna Rian Fadil untuk bertanya langsung kepada Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin. Ustaz izin bertanya Ustaz. Ana sempat ngobrol dengan salah satu Ustaz di tetangga anak pada saat itu. Kita berdiskusi mengenai kuburan. Mereka bilang, menurut saya kuburan yang terbaik adalah kuburan yang tidak disemen-semen. Tapi mereka bilang kuburan wali baik karena makomnya berbeda. Bagaimana tanggapan kita sebagai Ahlus Sunnah, Ustaz, menyikapi hal seperti ini? Mereka berpendapat kuburannya di semen nggak apa-apa karena mereka makomnya berbeda daripada kita. Hanya itu saja Ustaz. Syukran jazakumullah khairan. Kalau memang makom berbeda harus makin ditinggikan, ya, maka harusnya kuburan Nabi Muhammad SAW yang paling ditinggikan. Tapi Nabi Muhammad kuburannya tidak demikian. Kemudian rata. Ya. Adapun yang dibangun adalah rumahnya Aisyah. Kuburan Nabi tidak. Kuburan para sahabat di Baqi yang begitu banyak. Ya, yang mereka banyak dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijamin masuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang utama untuk ditinggikan. Oleh karenanya subhanallah, di antara kuasa Allah Subhanahu wa taala tidak ada kuburan Nabi yang bisa dipastikan kecuali kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kuburan Nabi Musa juga tidak diketahui. Seandainya diketahui mungkin akan diibadahi oleh orang Yahudi, bahkan orang Islam mungkin akan ibadah. Tapi tidak ada kuburan yang pasti diketahui kecuali kuburan Nabi Muhammad SAW. Itu pun dijaga dengan ketat. Dan ini adalah melawan syariat dengan logika. Nabi yang mengatakan kuburan jangan ditinggikan. Rasulullah pernah mengutus Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib kepada Abul Hayyaj, ala aba'athuka, dalam Sahih Muslim. Ala ma ba'athani Rasulullah SAW, maukah aku tugaskan engkau sebagaimana Rasulullah pernah mengutusku? Allah tada qabran musyrifan illa sawaitahu wala timthalan illa tamastahu. Jangan kau biarkan ada patung kecuali kau hancurkan, dan jangan kau biarkan ada kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan. Justru yang paling berbahaya yang bisa menimbulkan pengkultusan bukan kuburan orang-orang biasa, justru kuburan orang soleh. Ini malah dibalik justru orang soleh. Makanya Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Syarhus Sudur, baca, ini ulama besar dari Yaman, ahli hadis, ya. Bagaimana disebutkan kalau kuburan ya ditinggikan, dikasih dupa-dupa, ini kan orang penting, dikasih dupa-dupa, dikasih tulisan-tulisan Arab, ditinggikan, kasih kelambu, dikasih macam-macam parfum, ditaruh Al-Quran situ, siapa yang baca situ, lama-lama disembah orang setan perlahan-lahan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bagaimana setan menggelincirkan manusia. Pertama dibisikkan oleh setan, kalau kamu ibadah di kuburan orang soleh lebih afdal, maka dia ibadah di kuburan orang soleh. Awalnya begitu.
Nanti lama-lama kalau kamu berdoa di kuburan orang soleh lebih afdal, mulai dia lakukan lagi. Lama-lama kalau kamu bertawasul dengan orang mayat lebih afdal, dia bertawasul. Ya. Pelan-pelan. Lama-lama dia meminta kepada penghuni kubur tadi. Itu bukan tidak mungkin, itu mungkin terjadi. Dan itu terjadi. Oleh karenanya Rasulullah melarang mengambil tindakan preventif untuk melarang terjadi kesyirikan dengan tidak menghias kuburan. Ini malah sebaliknya dikatakan orang soleh lebih utama untuk dihias. Justru yang paling bahaya itu orang soleh. Makanya dalam hadis ulaika kana idza mata fihim rajulun saleh banu ala qabrihi masjidan. Ketika Ummu Salamah pulang dari Habasyah, dia cerita kepada Nabi, ya Rasulullah, kami melihat di sana ada gereja-gereja dan ada patung-patung orang soleh. Nabi berkata, ulaik, mereka itu idza mata fihim rajulun saleh. Kalau ada orang soleh meninggal, banu ala qabri masjid, maka dibangunlah masjid di atas kuburannya, itu di atas gereja di atas kuburannya. Itu kebiasaan orang Yahudi Nasara. Makanya Nabi sebelum meninggal dia berkata, laknatullah ala Yahudi wa Nasara ittakhadul qubur anbiya masajidah. Allah melaknat Yahudi dan Nasara menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, ya. Jadi kita bilang justru seharusnya kalau kita mau katakan justru orang soleh yang sebaiknya sangat sederhana. Karena pengkultusan terhadap orang soleh lebih besar. Orang biasa tidak dikultuskan, itu pun dilarang untuk dihias kuburan. Ya, karena kuburan bukan untuk bergaya-gaya. Ya, orang udah meninggal selesai, mau dihias-hiasi, mau dikasih hiasan, enggak. Ini adalah membuang-buang harta tidak pada tempatnya, menghias-hias kuburan. Apalagi orang soleh yang potensi untuk dikultuskan lebih besar. Wallahu a'lam bishawab. Sekolah Ustaz Barakallahu Fik. Pertanyaan selanjutnya, kebetulan ada dari satu jamaah yang baru mengenal tentang Islam, Ustaz. Ya. Barakallahu Fik, Ustaz, atas segala ilmu yang diberikan. Mohon bertanya, banyak sekali sikap berlebihan dari kaum Syiah, terutama saat satu Muharram dengan mengagungkan Husain dan menyakiti diri mereka sendiri. Bagaimana sikap seorang muslim yang baik jika mereka mencari pembenaran atas ini? Dan bagaimana kaum ini di dalam Al-Quran, karena saya baru belajar Islam dan belum mengetahui banyak tentang sejarah Rasulullah SAW dan asal-usul Syiah tersebut. Jazakallah Ustaz. Alhamdulillah, kita katakan kepada akhi yang bertanya atau ukhti yang bertanya untuk terus belajar Islam dengan Islam yang sahih, ya. Adapun Syiah, maka mereka menyimpang dari ajaran Islam. Sebagaimana kita tahu di dalam agama-agama yang juga ada firqah-firqah yang menyimpang. Di antara firqah menyimpang adalah firqah Syiah yang mereka mengkultuskan Husain berlebih-lebihan, ya. Dan itu melanggar hadis-hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW mengatakan hadis yang sangat sejuk, kata Nabi SAW, kita disuruh bersabar. Banyak hadis menyuruh kita bersabar. Innama sabru inda sadamatil ula. Semuanya kesabaran adalah tatkala terkena hantaman pertama. Rasulullah mengatakan, laisa minna man darabal khududa wa syaqal jubi da'a bid'al jahiliyah. Bukan dari golongan kami seorang kalau terkena musibah kemudian merobek-robek baju, mukul-mukul pipi dan menyuruh dengan seruan jahiliyah. Rasulullah SAW ketika anaknya Ibrahim meninggal, Rasulullah SAW menangis, meneteskan air mata. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, innal qalba la yahzan, sungguhnya hati benar-benar sedih. Wa innal aina la tadma, sungguh mata ini mengeluarkan air mata. Wala naqulu illa bima yurdi rabbana, namun kami tidak mengucapkan kecuali perkataan yang mendatangkan keridhaan Rabb kami. Ya. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzun, sungguh kami sedih dengan kepergian engkau wahai Ibrahim. Adapun orang Syiah, apa yang mereka lakukan melanggar semua ajaran Nabi SAW. Mereka memperingati kematian tersebut tiap tahun, kemudian mereka robek-robek baju mereka menawarkan pipi mereka melukai tubuh mereka, ya. Dan ini tidak benar. Ya, dan ini tidak pernah dilakukan oleh orang-orang yang paham tentang Islam. Orang yang paham tentang Islam adalah para sahabat. Di zaman para sahabat ada yang lebih hebat daripada Husain, ya. Kita dalam Islam meyakini bahwasanya ada orang lebih hebat daripada Husain. Di antaranya Nabi SAW lebih hebat daripada Husain. Di antaranya Abu Bakar lebih hebat daripada Husain. Di antaranya Umar lebih hebat, Utsman dan Ali lebih hebat daripada Husain. Dan Ali sebagaimana kita sejarah terbunuh oleh orang Khawarij kemudian ditikam kepalanya. Namun dia tidak pernah merayakan hari kematian Ali. Dia tidak pernah merayakan hari kematian Abu Bakar, Umar yang ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Tidak pernah juga. Lalu musibah menimpa umat Islam. Meninggalnya orang-orang hebat seperti Umar, seperti Ali bin Abi Thalib. Namun tidak perlu kita rayakan tiap tahun kemudian melakukan hal tersebut. Seakan-akan kita tidak ridho dengan keputusan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kakaknya Husain yaitu Hasan yang lebih afdal daripada Husain yang meninggal diracun. Tidak juga kita rayakan kematiannya dengan merasakan racun sedikit-sedikit, tidak. Jadi agama mereka tidak logis. Agama mereka tidak logis dan ada pembahasan khusus tentang masalah Syiah bisa dicari di YouTube ya. Bagaimana orang Syiah mereka mengkultuskan Husain berlebih-lebihan. Kalau mereka di Ka'bah mereka ya Husain ya. Ya Ali ya Fatimah ya begitu ya kita bilang ya Allah, kalau kita ya Allah. Apa bedanya orang Nasara ya Isa enggak ada bedanya. Maka itu bukan dari Islam, maka hendaknya ditinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Barakallahu fiik. Ada pertanyaan dari peserta Zoom Ustaz dari akun Amzar Lukman. Fadol akun Amzar untuk bertanya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Mudah-mudahan Ustadz diberi panjang usia dan beri kesehatan. Amin. Ustadz mau nanya tentang masalah tentang pengagungan seorang Ustadz gitu. Apakah kita boleh mencium tangannya, kemudian kita minta keberkahan dari dia? Ya itu. Terima kasih Ustadz. Jazakallah. Kita menghormati para dai, para ustadz ya, sesuai dengan tradisi kita masing-masing selama tidak berlebih-lebihan ya. Kalau mencium tangan ya nggak ada masalah, insya Allah mencium tangan. Kalau diharap mereka bisa mencium kening, kita mencium tangan. Tapi tidak boleh kita tunduk. Rasulullah melarang kita tunduk. Kita angkat tangannya baru kita cium seperti itu. Kecuali dalam kondisi di bawah. Kalau di bawah maka tidak apa-apa kita tunduk karena dia lagi di bawah. Tapi kalau dia lagi berdiri, kita ambil tangannya baru kita cium. Tidak perlu kita inhina, tidak perlu kita merukuk, tidak perlu. Jadi tidak jadi masalah kita mencium tangan ustaz sebagai bentuk sebagaimana kita mencium tangan ibu kita mencium kening ibu kita, nggak ada masalah. Adapun mencari keberkahan dari mereka ya, para dai, para ustadz, para pejuang dakwah, tentu ilmu mereka adalah berkah ya, ilmu mereka adalah nasihat-nasihat mereka adalah berkah, umur mereka juga berkah ya. Kalau kita mencari berkah maksudnya adalah kita belajar dari mereka, mendengar wajangan-wajangan mereka untuk menjalankan nasihat mereka, maka tidak jadi masalah. Tapi kalau maksudnya berkah adalah dengan mengusap-usap tangan mereka, meminum bekas air mereka misalnya, bahkan tongkat mereka kita gosok-gosokkan, ini tidak pernah dicontohkan. Ini hanya dilakukan kepada Nabi SAW. Nabi SAW yang seperti itu, jasad Nabi yang berkah. Makanya setelah Nabi meninggal, Abu Bakar juga dijamin masuk surga. Abu Bakar juga orang yang hebat. Terlalu banyak dia tentang utama Abu Bakar. Tapi tidak ada seorang sahabat pun yang mengusap-usap tubuh Abu Bakar, meminum hasil minum sisa minum Abu Bakar, enggak ada. Demikian juga Umar, kemudian juga Utsman, Ali. Tidak ada seorang sahabat pun yang datang kepada Umar atau Utsman atau Ali kemudian minta berkah mereka. Beda ketika Nabi, kalau mereka datang kepada Nabi, mereka minta berkah dari Nabi SAW ya. Mereka sengaja menyentuh Nabi SAW. Nabi sengaja membagikan rambut Nabi SAW. Tidak ada Abu Bakar potong rambut bagi-bagi rambutnya, enggak ada. Karena Abu Bakar bukan Nabi. Oleh karenanya Nabi kalau buang ludah para sahabat rebut-rebutan disebutkan. Nabi buang ludah, mereka ambil, mereka usapkan ke tubuh mereka. Karena itu Nabi. Tapi ini tidak pernah dilakukan kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, dan juga yang lainnya. Maka kita katakan yang benar, kalau keberkahan jasad, maka itu khusus Nabi SAW. Adapun para ustadz, para da'i, berkah ilmu mereka, wajangan mereka adalah ilmu, waktu mereka adalah berkah. Kita mengambil berkah dari mereka dengan cara belajar kepada mereka. Demikian para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Ustaz Barakallahu fiik atas kajian yang telah sampaikan. Sangat bermanfaat bagi kita, terutama untuk memahami bagaimana sikap kita terhadap orang-orang soleh. Ada suatu batasan yang harus kita terapkan dalam pemuliaan kepada mereka. Dan mohon maaf atas pertanyaan yang tidak bisa disampaikan, insya Allah kita simpan. Alhamdulillah tadi kita telah dengarkan bagaimana iblis selalu mencari cara untuk menyesatkan dan menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan. Dan salah satunya adalah membuat sikap buruk kepada orang-orang soleh, yaitu al-ghulu fis sholihin yang tadi disampaikan Ustaz. Dua dalil yang telah disampaikan yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 171 dan Quran Surat Nuh ayat 23 tentang kesyirikan. Demikian kajian yang bisa disampaikan, dan jangan lupa untuk subscribe di media sosial kita di Tiba Mengaji dan juga di Ustadz Firanda Andirja untuk mengikuti kajian-kajian yang akan disampaikan.
dan mohon doanya agar YouTube Ustadz Firdaus Aditya dapat kembali kita ambil manfaatnya. Sekarang dalam proses untuk mengambil beberapa video yang telah dihilangkan. Dan khusus untuk resume kajian yang diselenggarakan oleh Ittiba Mengaji, kami merangkumnya di www.ittibamengaji.net. Insya Allah akan memberikan manfaat pada kita dan kaum muslimin insya Allah. Dan jangan lupa kita akan membahas kitab tauhid dalam tema yang lain, yaitu insya Allah sikap keras Rasulullah SAW terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang-orang soleh. Dan hari ini insya Allah pada Isya akan ada kajian bersama Ustadz Erwandi dengan tema yang cukup menarik, yaitu credit card. Insya Allah akan banyak manfaat dari kajian yang akan disampaikan. Dan sekali lagi mohon maaf atas kajian yang mungkin ada kekurangan dalam penyampaian, dan akan menjadi feedback buat kita untuk berbenah diri. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nahtatimu bidu'ail kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Wa jazakumullah khair. Afan, tadi langsung stop saya. Iya udah habis ya. Insyaallah. Insya nanti di Ya. ini. Siap. Ya. Nanti ya pada Isya ya ada kajian lagi insya Allah. Insyaallah. Ya. Ya. Baik. Alif ya. Ya, jazakallah khair, barakallahu fiik. Wa jazakallahu khairan wa barakallahu fiik.